desa ini begini ya, pandangannya berbeda melihat desa sebagai objek atau subjek. Itu aja sih kuncinya. Iya betul, karena di tingkat keamanan dan ketertiban kan ada Babinsa. Ya, Nah, itu dari negara. Dia bahas juga itu di panggilan tanah akhir bagaimana proses demokrasi itu untuk mengamankan sebuah program. Dia kulitilah tentang reformasi 98, Babinsa. Politik militer itu lebih kepada potret yang ketiga Soekarno. Oke. Itu Bang. Nah, saya ingin lepas dulu. Saya ingin melihat, kita jangan terlalu literatur sekali. Seperti ini. Kenapa kemudian apa yang kamu rasakan setelah kamu membaca Panggilan Tanah Air? Yang saya rasakan paradoks Bang. Paradoks. Wow, itu paradoks. Ini mungkin ada pendengar podcast Nusa Cerita itu tidak paham paradoks itu seperti apa. Paradoks itu adalah hal-hal yang berulang. Iya. Dan tidak ada habisnya. Dimulai dari A kembali ke kemudian maju ke B, itu kayak ke C, kemudian balik lagi ke B, kembali ke A, mutar-mutar di situ saja. Sebuah paradoks. Paradoks. Seperti apa? Kenapa kamu mengatakan? Saya lebih kepada tokoh penulisnya Bang. Oke. Ini kalau saya baca di biografi dari Bang Oji ini, dia tentu tidak diragukan lagi soal pendampingan, pembelaan masyarakat agraria dan pedesaan. Oke. Ini kamu mengkritik penulis. Saya ingin melihat paradoksnya kepada penulisnya dulu. Gila ini resensi pertama ini. Yang melihat paradoks dari penulisnya. Ini kalau Mas Oji lihat bisa-bisa saya besok ya. Silakan. Tidak apalah. Tidak apa. Artinya kita karya punya kebebasan yang sudah di publik itu kan milik umum. Perspektif itu boleh. Semua orang melihat sesuatu itu dari sudut pandang masing-masing, dari perspektif yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu cara melihat perspektif dari perspektif yang berbeda. Betul. Oke. Jadi Bang Oji itu ya sudah jam terbang, jam daratnya banyak. Ini muji atau itu kan ada mengapresiasi? Saya apresiasi lah proses dari Bang Oji ini. Kemudian dia terakhir di BP2DK dari sekian banyak lembaga yang dia geluti, dia berkecimpung di situ. Yang terakhir adalah proses dia bekerja. Setelah ada proses perjuangan dalam bentuk pengabdian, pembelaan, dia ada proses pekerjaan. Ya. Pekerjaan seperti apa? Kerja nyata ya? Iya, kerja nyatanya ini kan dia adalah staf khusus. Oke. Itu menurutku bukan pekerjaan, itu adalah sebuah ruang untuk kita memberikan sumbangsi perasaan kita terhadap Panggilan Tanah Air. Tapi dia juga merasa risih dengan proses yang ada di proses pembangunan itu. Oke. Artinya kenapa dia bisa seperti itu? Padahal dia kan kalau kita bilang ada di istana. Ada di lingkaran istana. Iya. Di periode masa lalu, di periode pertama Jokowi. Apakah agraria ini adalah sebuah cita-cita istana atau nestapa bagi para petani dan desa kan? Anjir. Reforma agraria cita-cita istana atau sebuah nestapa untuk para petani? Itu saya tentang Bang Oji, tapi keren. Dia bisa memberikan pandangan. Ini kalau kamu didengar para pejuang reforma agraria, kamu bisa dikritik, bisa tapi tidak. Indonesia silakan Anda bersuara. Itulah perspektifmu seperti apa. Untuk Nusa Cerita seperti itu. Oke. Itu untuk saya, untuk dia. Jadi harapan saya ya Panggilan Tanah Air itu harus ada di istana. Panggilan Tanah Air harus ada dalam lingkup istana. Iya. Itu. Jadi bukan hanya miliknya publik. Bukan milik publik. Kalau perlu ya ini disuruh baca dulu kepada para menteri. Jangan sampai buku ini kemudian hanya dikonsumsi oleh masyarakat, tapi para pengambil kebijakan tidak melihat. Jadi betul. Jadi Bang Oji bisa diberikan buku ini untuk dibaca dulu sama. Oke. Terutama anak-anak muda yang ada di staf khusus ya. Nah, ini terutama generasi milenial ini yang menjadi staf milenial ini yang betul. Betul. Karena kemudian apakah mereka menjadi staf milenial menurutmu itu pernah membaca Panggilan Tanah Air atau bagian dari Panggilan Tanah Air atau karena panggilan kepentingan aji mumpung gitu? Mungkin di poin ketiga, Bang.
Haji Mumpung. Haji Mumpung. Iya, Haji Mumpung. Atau mungkin kamu sendiri Kibong yang tidak tahu apa yang sudah mereka kerjakan terhadap tanah air ini. Ya saya lihat mereka kan hanya bicara tentang bagaimana mereka mendirikan bla 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 dan Yo. bla 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 bla, membuat startup, membuat perusahaan. Saya tidak sebut ya, Bang. Biar saya yang sebut aja. Ya, pendiri startup, ya kan. Itu. Membikin vintage perusahaan, anak-anak orang besar. Tapi gerakan apa yang mereka bikin gitu kan? Ya enggak ada. Mereka membuat gerakan karena mereka punya isi kantong. Oke. Entah isi kantong pribadi. Tapi itu udah dalam dunia gerakan memang perlu sebagai logistik, betul. Betul, itu di tingkat kedua sebagai mobility political resource itu penting. Tapi bedanya, Bang, keringatnya kering di AC. Anji. Dia tidak kering lewat udara di sawah. Nah, jadi Diskusi dan keringatnya ngopi ya sama tokoh-tokoh desa. ini bentuk kritikmu terhadap stafsus milenial itu, atau ini bentuk kecemburuan sosial mungkin? Enggak. Kalau saya layak di sana tidak juga. Masih banyak tokoh-tokoh yang bukan hanya kita pandang bahwasanya mereka punya klaster secara politik dan secara mereka ganteng. Wah, mereka cantik. Kemudian dengan latar pendidikan dari luar negeri, lulusannya Stanford University, Harvard University. Lah gimana kita? Kamu yang kalah di SPP kita kan, Bang. Lah bagaimana dengan nasib saya ya? Itu cerita lain mungkin. Politani tidak lulus, Cokro tidak selesai. Tapi paling tidak kita jadi alumnus lah. Alumni yang tidak pernah lulus. Oke, nggak ada alumni yang tidak lulus atau alumni yang tidak pernah diwisuda, mengalumnikan diri, mendaulat diri sendiri dan tetap pada kecintaan pada dunia akademis. Baik. Nah, panggilan tanah air. Kalau saya sendiri sih sebenarnya begini melihatnya, panggilan tanah air ini menjadi inspiring saya untuk melakukan gerakan nyata bersama sang penulis buku ini, Mas Oji. Kita kemudian membuat gerakan yang disebut dengan Pandu Desa. Pandu Desa, Bang. Pandu Desa. Nah, Pandu Desa ini adalah orang-orang, terutama kaum muda yang punya kepedulian. Karena tadi dalam buku bahwa dikatakan desa adalah benteng terakhir untuk pembangunan. Nah, ketika ini semua rusak, desa-desa itu rusak, maka hancurlah Indonesia. Ya, tiang-tiang penyangga NKRI itu adalah desa. Yes, betul. Jakarta, ibu kota, terus kota-kota besar itu hanya ruang-ruang. Menurut saya. Betul. Nah, sebuah bangunan kokoh itu harus ada pondasi, harus ada penyangga, dan penyangganya itu adalah desa. Nah, kalau desanya hancur, habislah. Nah, kenapa harus kita kembali berpikir bahwa desa adalah bagian dari tanah air, bagian dari NKRI? Itu harus dijaga, harus dipandu. Kenapa? Jadi ibaratnya begini, desa itu ibarat sebuah permainan. Jadi saya mengutip satu. Ini mohon maaf, Bang. Ini suaranya bisa di-middle sedikit, Bang. Kita kan supaya suasana batin itu kan. Tidak. Jadi begini. Jadi ibarat awal-awal undang-undang desa itu ibarat sebuah anak kecil yang bermain. Iya. Ini kan sudah berjalan 6 tahun ya, undang-undang desa. Dari 2014. 2015 ya. 2015 kemudian berjalannya sini sudah masuk tahap kedua. Jadi di pertama itu seperti ibarat anak kecil yang sedang bermain. Permainan lagi seru-serunya. Iya. Tetapi tiba-tiba datang anak lain. Anak kota ini mungkin. Ya entahlah. Mungkin anak camat. Yang jelas bukan anak RT. Anak pejabat. Kira-kira datang anak pejabat. Tiba-tiba masuk ke dalam permainan itu. Oh, nggak begitu caranya main. Begini. Iya, Maka permainan itu sudah tidak menjadi seru. Maka yang pemain awal akhirnya satu persatu kabur. Seperti itu kondisinya. Di awal-awal kemudian banyak yang mau bermain di ranah desa. Tiba-tiba ada anak yang sok tahu, yang mau mengatur permainan. Dan itu biasanya ya anak pejabat, anak penguasa. Yang membahas. Biasalah kalau kita bermain tiba-tiba ada di satu kecil tiba-tiba. Oh, model permainannya kayak begini, tidak begitu. Akhirnya permainannya jadi tidak seru. Jadi kita tidak menikmati permainan itu lagi. Kalaupun ada yang ikut bermain, terpaksa karena rasa tidak enak. Ya seperti itu kondisinya. Lahirnya undang-undang desa. Apa sih yang bisa dilahirkan dari undang-undang desa? Iya. Oke. Panggilan tanah air misalnya. Nah, pertanyaannya sekarang
Desa dijajali dengan berbagai macam tugas dan lain segala macam. Tetapi pada faktanya tidak ada yang menjamin peningkatan resource sumber daya manusia, kualitas SDM. Nah, panggilan tanah air ini bagian menurutku adalah panggilan tanah air. Siapa yang kemudian bertanggung jawab ketika dana desa yang bermiliar-miliar itu di kepala para stakeholder ini ketika bercerita pembangunan? Nah, kalau saya cerita pembangunan di kepala kamu apa nih, Gebo? Bangunan, Bang. Bangunan, Iya. fisik, infrastruktur. Oke. Uang 1 miliar kita pakai untuk membangun infrastruktur di desa, yaitu jalanan. Itu menurutmu bagus karena accessibility. Tapi itu menurutku 5 tahun 1 miliar itu akan habis sia-sia. Gunanya tidak ada. Tapi akan berbeda ketika 1 miliar itu dipakai untuk membangun resource, sumber daya manusia. Mulai dari bayi kecil yang dijamin nutrisinya sejak dalam kandungan, kemudian masuk balita, dijamin terus sehingga sel otaknya bagus, dan 5 tahun ke depan maka lahir sumber daya hebat yang berasal dari desa. Cara melihat desa itu berbeda. Itu menurutku. Jadi ya dengan uang 1 miliar dana desa dipakai membangun fisik, oke, 5 tahun jalanannya hancur, 5 tahun ke depan jalanannya rusak, 5 tahun ke depan bangunannya lapuk. Tetapi ketika 1 miliar tahun ini kemudian dipakai untuk membangun resource sumber daya manusia, maka 5 tahun ke depan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang hebat-hebat. Wow, luar biasa. Magic memang kalau kita. Nah, seperti itu melihat. Nah, cita-cita kita seperti itu di dalam bermain. Nah, salah satu bagian itu menurutku adalah bagian dari panggilan tanah air. Kenapa kita kemudian harus berpikir? Ketika bercerita soal reforma agraria, menurutmu tadi bahwa istana harus hadir, bukan hanya sekedar masyarakat. Di undang-undang ada istilah tanah kas desa. Tanah Kas desa. kas desa. Tanah milik desa. Bukan dana kas desa, bukan. Tanah. Ini saya bercerita soal tanah. Tanah milik desa. Tanah kas desa, tapi pada faktanya 74.000 desa di Indonesia itu bisa dikatakan 90% desa tidak punya tanah. Desa tak bertanah. Ya. Karena tanahnya sendiri yang pertama adalah milik person-person. Kalaupun ada hutan jadinya milik negara. Terus desa punya apa? Desa punya kewenangan apa? Itulah menurutku yang harus kita kaji bersama. Nah, reformasi agraria untuk itu. Ketika tanah ini kemudian sudah kembali ke komunal, tanah kemudian kembali ke warga-warga desa, terus itu apa? Apa bedanya dengan sekarang? Di satu desa ada hutan, tapi tidak bisa digarap karena tanah milik negara. Kita manfaatkan, bisa-bisa pidana dan penjara. Iya, betul. Nah, itu kalau warganya adalah pemerintah desanya, tapi sementara di undang-undang desa juga sudah dikatakan di pasal pertama bahwa satu kesatuan wilayah masyarakat hukum. Tapi itu hanya lip service menurutku. Lip service ya. Itu hanya pemanis di bibir saja. Karena mayoritas desa sekarang tidak memiliki tanah. Bahkan di Aceh mereka harus ngontrak tanah. Ya, ngontrak bangunan sebagai kantor desa. Parah kan? Nah, itu bagian dari panggilan tanah air menurut saya. Nah, apalagi sih menurutmu yang ironi yang terjadi dari panggilan tanah air dengan kondisi saat ini? Menurut kamu, Kibong, seperti apa? Kalau Bang Ruth lebih bicara tentang tanah, khususnya desa yang ada di darat, menarik juga kalau kita bicara tentang desa yang ada di pesisir. Desa yang ada di pesisir. Dia punya air. Jadi desa. Indonesia negara agraris atau negara maritim? Itu pertanyaan saya. Iya. Ini sekarang saya bertanya ke dirimu ini. Indonesia ini masuk kategori negara agraris apa negara maritim sih?
Negara kepulauan, Bang. Negara kepulauan, negara Nusantara. Negara Nusantara. Nusa cerita. Nusa cerita sih. Jadi pulau-pulau kecil Ya. yang terpisah yang kemudian direkatkan oleh social culture, oleh rasa kebersamaan Ada yang simpul sama ya, dengan rasa kebinekaan Iya. yang bernama Nusantara. Mereka harus didengarkan. Tetapi seperti apa sih tadi? Jadi kalau ke pesisir kan mereka punya air. Oke, Vietnam satu negara garis pantainya persis hanya dengan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Lebih iya. jauh Sulawesi Selatan, lebih garis pantainya. Garis pantainya. Tapi kenapa mereka bisa memproduksi perikanan yang lebih hebat? Mungkin kepada mental berpikir dan mental bekerja. Tidak lebih besar dari Sulawesi Selatan. Iya. Kenapa mereka bisa memproduksi beras yang lebih banyak? Itu mental masyarakatnya. Mental masyarakatnya. Karena itu tadi, Bang. Ini buku yang kita sementara bicarakan ini ada kaitannya dengan arus balik. Harus balik seperti apa? Oh, ini dia juga pecinta pram ternyata si Kibong. Oke. Seperti apa melihatnya bahwa ada hubungan dengan arus balik? Artinya kekuatan-kekuatan dua kerajaan besar dulu itu harus dibalikan. Dan di buku juga ini ada dua sumber yang Bang Oji ambil, yaitu dari arus balik kebudayaan pidato dari Ilmar Pak Farid. Dirjen, kemudian pandangan Pak Dirjen tentang kapitalis Marx. Ya. Itu di dua daftar pustaka yang ada di buku ini. Itu, Bang. Kemudian kalau saya selaku orang juga yang ada di perikanan, Ya. saya kan Ya basically kamu harus tahu bahwa memang basically pendidikanmu adalah perikanan. Iya, perikanan. Kita sama. Pertanyaannya, orang perikanan itu tidak bolehkah belajar ICT? Tidak bisa belajar podcast? Kan nggak ada yang ngatur ya? iya. Orang perikanan kemudian bermain di desa. Iya. Oke. Seperti apa pandangan terhadap perikanan? Soal perikanan ya kalau 1M tadi pagu anggaran yang kita harus sejajarkan antara desa yang punya darat dalam tanda petik tanah, bagaimana juga konversi itu kita samakan untuk desa pesisir. Desa pesisir. Khususnya yang ada di pulau-pulau. 1M tidak mungkin mereka harus bikin jalan di sana Ya. atau harus membentuk tanggul abrasi Ya, oke. dan lain-lain. Saya pikir 1M itu ya paling tidak untuk kelompok-kelompok nelayan. Oke. Artinya sama pekerjaan kelompok darat desa yang punya tanah dengan kelompok nelayan pulau dalam bentuk pembinaan finansial. Aksesibilitas finansial yang semalam kita ceritakan. Kita yang berada Iya, di perkotaan iya betul. atau di daerah agriculture lah, gitu kan? Bukan daerah maritim menurutku. Akses finansialnya bagus. Nah, ini parah bagi warga yang berada di daerah pesisir. Untuk memiliki satu unit kendaraan bermotor, sepeda motor, Sepeda motor saat ini rata-rata di pasaran cukup dengan bermodal 500 sampai 700 ribu. langsung punya. Kemudian ada lembaga keuangan atau finance yang berani meminjamkan dengan bentuk kredit cicil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Maka kita langsung bisa memiliki sebuah unit kendaraan yang dimana kendaraan ini nanti bisa menunjang aktivitas kita Iya. dalam peningkatan ekonomi. Apalah cur yang terjadi di pesisir. Aktivitas ekonomi mereka kebanyakan ya di laut, di sungai, di pantai. Ya itu tentu mereka membutuhkan motor, tempel, katinting, perahu. Tapi belum ada lembaga finance yang mau mengkreditkan perahu. Iya. Di situ ketidakadilannya. Iya. Ini kritik juga. Ya Jadi kan, ini panggilan tanah dan air. Betul. Jadi panggilan tanah dan air. Ya oke, memang kita hidup di atas tanah, tapi tanpa air juga kita mati. Iya betul. Oke. Jadi ada perbedaan
Ada perbedaan akses, ada Dalam perbedaan memandang akses, perlakuan ya, perlakuan. memandang negara ini. Jadi masih ada yang melihat negara ini sebagai negara agraris, tidak melihatnya sebagai negara maritim. Ada yang melihatnya juga dari hanya pandangan maritim, tidak melihatnya secara agraris. Ya. Padahal ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan lebih akurat data tentang agraris daripada maritim. Ya, Maritim dia hanya dikelola oleh kelembagaan KKP misalnya, ya. ruang laut dan lain-lain. Tapi Oke. kalau di sektor pertanian itu banyak Sementara kebudayaan kita lahir dari kebudayaan maritim. kebudayaan maritim itu. Inilah mungkin Kritik-kritik atau kritik-kritik unek-unek ya. unek-unek yang melihat. ada di panggilan tanah dan Dosen. lain. Ini kalau penulisnya kira-kira menurutmu kalau penulis buku ini yaitu Mas Oji mendengar podcast ini, kamu siap gak? Atau kita telepon? Jangan ya. Jadi ini adalah bagian dari resensi ya. Kita akan nulis bercerita banyak. Baik pendengar Nusa Cerita yang ada di Facebook saya yang saat ini iseng saja. Ini bisa kalian dengarkan secara eksklusif di Spotify, di Apple Podcast dan Google Podcast. Setelah ini ya. Terus memang sengaja kita tidak bikin video. Saya sengaja kalau di Facebook mungkin video live stream. Mungkin. Ya, tapi mungkin ada yang mau komen dan lain segala macam. Maaf kita tidak bisa. Kita tidak bisa. lihat. Kita ingin bercerita lepas saja. Jadi salah satu nanti adalah pengaruh panggilan tanah air terhadap budaya layar. Budaya layar betul. Ya, screen culture ini kan, Screen layar. culture. Terus literasi digital. Lah tanah air kita ini sudah diobrak-abrik gitu kan. Berarti kalau tanah air bangsanya satu, kita hidup di sebuah dunia nyata, di reality yang bernama NKRI. Kita juga sekarang hidup di ruang-ruang maya yang bernama NKRI. Nah, berarti akan ada permasalahan, akan ada kegelisahan yang lebih banyak di ruang itu, Di medium itu betul. di medium itu. Itu semua akan kita bahas nanti di Nusa Cerita. Baik, mungkin ada satu hal yang paling penting yang ingin kamu sampaikan, Ibu. Yang bisa saya sampaikan adalah terutama pegiat desa. Protes nih, Ya, kritik nih, otokritik atau bukan autokritik. oke. Hanya sekedar saran. Saran, masukan. Berarti kalau kamu memberikan saran ada masukannya dong. Jangan Ada hanya masukan, memberikan saran iya. tapi tidak memberikan masukan. Jangan mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Tidak memberikan solusi. Jangan sampai kamu Betul. menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, pegadaian ini Atau menyelesaikan masalah tanpa solusi. tanpa solusi betul. ILC. ILC, betul. Jadi bombardir di situ tanpa ada narasi solusi. Oke. Saran saya untuk proses pendampingan Oke. tenaga pendamping desa, provinsi, kabupaten, Oke. kota sampai di tingkat desa, syarat utama untuk jadi pendamping desa baca buku ini dulu. Baca panggilan tanah air. Nih dia. Baca Itu bukan saya yang bilang ya, dirimu yang bilang. Saya yang Kenapa? bilang. Kenapa? Ini masukan pribadi. supaya mereka masuk sebagai bagian terpenting di unit terkecil kinerja Kementerian Desa. Mereka sudah tidak bicara tentang ini adalah sebuah pekerjaan, tapi di desa adalah sebuah selain pekerjaan bagi menghidupi diri pribadi, mereka juga ikut berkontribusi dalam bentuk kecil pengabdian. Oke, pengabdian. Ya, Menjadi pendamping, menjadi konsultan, menjadi tenaga ahli, tenaga ahli. jangan dilihat sebagai sebuah pekerjaan, Pekerjaan, tapi sebuah proses. sebuah aktivitas Ya, dan sebuah panggilan tanah air. asik. Betul. Oke, Itu. menarik. Kemudian untuk masuk jadi tenaga pendamping desa, ya ini merupakan satu CV. Kalau saya sudah pernah baca, ini menjadi persyaratan. Oh, berarti kamu mau jadi pendamping desa gitu? Enggak, saya tidak. Kalau dari dulu ya paling saya sudah. Kalau pendamping desa saya pernah damping desa air. Oke, desa di pesisir. Tapi bukan bagian dari Tapi bukan bagian dari Kementerian Kementerian Desanya, Desa. gitu kan? Oke. Kemudian mungkin dari situ kita bisa melihat desa bukan hanya sistem administrasi, Bukan sistem administrasi. Jadi, potensi, oke. tapi ada hal lain. Jangan jadi hanya lip service bahwa desa adalah subjek. Subjek, Tapi padahal sebenarnya sekarang lebih parah dari dulu. ya. Dijadikan objek yang dieksploitasi habis-habisan.
Jadi kita keluar dari rekognisi dan subsidiaritas itu. Jadi rekognisi dan subsidiaritas mungkin bagi saya Bang Rod bukan dalam soal regulasinya, tetapi dalam soal eksekusinya juga. Eksekusi di lapangan. Ya, eksekusi di lapangan. Ya, kan akhirnya, ya dia pada faktanya banyak diserang oleh kambing-kambing kota. Iya. Ini kan bunga. Ya, karena ada bunga-bunga desa. Ya. Tanda kutip ya. Bunga bukan bentuk manusia. Oke. Mungkin anggaran. Potensi desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian diserang oleh kambing-kambing kota, dihabisi. Sumber daya. Maka harus ada yang menjaga. Iya. Pandu desa mungkin itu, Bang. Pandu desa. Sebagai leading sektor. Kita harus menjadi bagian. Betul. Bagian dari desa. Terus bahwa apapun pekerjaan yang berhubungan dengan desa bukan dilihat sebagai pekerjaan, bekerja harus nyaman. Ya, tapi dilihat sebagai aktivitas dan merupakan bagian dari panggilan tanah air. Gua bekerja untuk desa, ya. Kamu bekerja untuk desa, saya bekerja untuk desa, mereka bekerja, teman-teman semua bekerja untuk desa. Itulah bagian dari panggilan tanah air. Betul. Dengan merek masing-masing. Ya, dengan keahlian masing-masing dan kemampuan masing-masing. Baik, closing statement yang sangat menarik menurutku. Terima kasih buat teman-teman yang mendengar podcast ini. Ada Bung Ega Lesmana, terus ada Dian Pranata, ini pandu desa di Kalimantan, di Sebatik. Closing statement tadi sudah ya, berarti kita sudah berapa lama sih? Ya, kita juga tidak pakai timer. Ini Nusa Cerita kan unik. Nusa Cerita itu namanya Nusa Cerita. Tetap ada etik. Ada skill, ada culture. Betul, ada culture. Iya, saya ingin memperlihatkan bahwa saya tidak membutuhkan gimmick untuk seperti menjadi YouTuber yang kemudian mencoba beralih ke podcast. Tapi saya betul-betul ya lepas di dunia mic. Hanya bedanya nanti semua bisa di tracing. Kalau di zaman dunia penyiaran dulu, di radio, di zaman dulu, apa yang kita bicara ini tidak bisa tersimpan. Dia sekilas. Selintas. Nah, kalau kamu tidak ikuti maka kamu akan lupa dan tidak bisa tahu detail apa yang dibicarakan tadi. Tidak ada dokumentasi, tidak ada lognya yang bisa melihat ulang. Tetapi Nusa Cerita kemudian berkembang menjadi podcast sehingga bisa didengar ulang setiap saat di Spotify. Jadi Nusa Cerita ini panggilan udara. Tidak. Nusa Cerita adalah panggilan maya. Bukan dunia maya ya? Ya, panggilan dunia maya. Dunia maya. Ruang-ruang maya. Ruang maya. Panggilan tanah air tapi bukan di reality, tapi di virtual reality. Di dunia virtual, di dunia digital. Iya. Dengan menggunakan platform digital. Tapi yang mau ngobrol di Nusa Cerita juga boleh. Baik, terima kasih, sangat seru sekali diskusi kita Bung Zul Adinda ini. Kalau saya mau lebih dalam, terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara sekalian yang mau menyimak Nusa Cerita. Akan ada banyak tema pembahasan ke depan. Semua bebas bercerita. Ini adalah bagian dari freedom expression, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan berkreasi selama tidak menyerang dan tidak merugikan tanah air dan pihak-pihak. Ada pihak yang dirugikan. Ya, inilah bentuk freedom expression. Betul. Ya. Jadi voiceless. Jadi selama ini yang tidak bisa bercerita, tidak bisa bersuara, ayo kita bersuara lewat Nusa Cerita. Kita menghargai perspektif seseorang, kita menghargai opini seseorang, selama itu bukan hoax. Asik. Baik ya. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin kalau nanti tidak apa-apa ya. Ini saya kirim ke penulis buku ini. Hasil podcastnya. Ini saya aman. Ini kan ribet juga. Semoga kita bisa mendengarkan pencerahan dan mudah-mudahan saya ada waktu sehingga penulis Mas Oji panggilan tanah air bisa bercerita di Nusa Cerita seperti apa di balik. Bahkan panggilan tanah air go to kampus karena ada 2 bulan proses KKN pengabdian di situ. Kali mereka untuk. Keren sekali. Terima kasih Bung Gimon. Sekian dari kita, saya Rudi Rustam dan Zulkarnain Muzada. Mohon pamit dari ruang dengar netizen sekalian. Asik. Netizen. Next time kita akan ketemu kembali. Goodbye now and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa kembali bersama saya Rudi Rustam di Nusa Cerita. Nah, kali ini kita eksklusif dengan audio podcast. Di studio saya ini sudah hadir satu pemuda penggerak harapan bangsa. Uhuy. Apa kabar Bung Zulkarnain Muzada? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Nih, Bung Sul atau yang akrab disapa Sul ya. Ya jelas bukan Sultan, Bang. Aha. Sul atau Kibong. Kalau saya lebih akrab memanggilnya, lebih nyaman memanggilnya dengan sebutan Kibong. Nah, kalau boleh tahu aktivitas sekarang nih Kibong nih apa? Alhamdulillah sekarang saya, Bang, lagi tetap di dunia akademik, melanjutkan studi pasca di Universitas Bosowa Makassar. Pasca sarjana di Universitas Bosowa. Unibos. Ya. Yang dulunya Universitas 45. Ya, betul. Baik. Nah, Zulkarnain Muzada ini dulu sempat sama-sama bergerak di kampus. Waktu masih aktif di kampus, saya juga pernah kuliah. Pernah. Iya. Gitu kan. Iya. Yang penting saya pernah. Yang penting pernah. Selesai tidak selesai bukan urusan. Tidak penting menurutku. Tapi menurut orang penting. Kalau saya sih ya penting, boleh. Katanya pendidikan itu murah, gitu. Tapi kok harus mahal. Katanya peduli pendidikan, tapi kok harus bayar. Ini beneran atau bener? Oke, baik. Zul Muzada, kita ngobrol terkait hobimu untuk yang selama ini suka membaca. Sudah berapa banyak buku yang kamu baca? Kalau soal jumlahnya mungkin ada sekitar hampir 20-an semenjak saya kembali hijrah back dari Gorontalo Utara ke Makassar itu 2018. 2018. Iya. Jadi dari Makassar kemudian ke Gorontalo Utara kembali, Iya. kemudian balik lagi ke Makassar. Iya. Sudah 20 buku. Sudah 20. Sedikit buku. sekali. Baru. Tapi kalau saya juga suka membaca, tapi seperti Nick Carter, Redis, Itu aliran lain. stensilan itu. Iya. Oke, Kibong. Nah, siang hari ini kita bakal bercerita terkait satu buku yang lagi booming. Tapi booming tidak ditahu, Ya. tidak keren. Tetapi ini pernah dibuat resensinya oleh 700 orang. 700 orang Biasa. dalam 6 bulan, dan saya sendiri yang pernah memandunya untuk dibuatkan resensi. Sebuah karya dari Nurfauzi Rahman, yaitu Panggilan Tanah Air. Panggilan. Gila. Jadi judul podcast ini juga adalah mendengarkan Panggilan Tanah Air. Apakah sudah kamu baca? Alhamdulillah sudah selesai saya baca. Sudah selesai. Itu berapa lama kamu baca Panggilan Tanah Air? Buku dari Mas Oji. Mas Oji sekitar 30-an. Jadi saya tidak rutin baca satu hari saya harus selesaikan, tetapi ada istilahnya mengendapkan narasi, cerita-cerita yang ada dalam buku Panggilan Tanah Air ini. Guys, jadi ini mungkin tipe podcast yang resensi ya. Ini untuk pertama kali. Pertama kali ada resensi buku lewat podcast ya. Udah sok. Baik, di Panggilan Tanah Air. Kibong. Nanti kita akan mencari benang merahnya. Iya. Kita akan mencari mix and match-nya buku ini dengan apa yang terjadi yang faktual saat ini. Kalau boleh tahu, Kibong, kita main di bab pertama. Gila. Bab pertama apa sih di bab Panggilan Tanah Air? Saya mau uji dirimu. Jadi di bab pertama ini hanya terdiri dari tidak ada nama bab. Dia hanya terdiri dari 6 lampiran. 6 lampiran. Ya, 6 lampiran. Apa itu? Jadi lampiran pertama dia bercerita tentang proses dari Bang Oji ini melakukan advokasi. Jadi proses, jadi Nurfauzi Rahman atau Bang Oji ya menceritakan dirinya dalam 6
dalam 6 lembar 6 lembar itu tentang proses dan kegiatannya dalam ya aktivitas menjalani dia aktivitas sebagai- ya advokasi di Indonesia, advokasi Indonesia. terutama di reforma agraria. Ya reforma agraria, betul. Baik, ya, oke. Seperti apa? Apa yang kamu bisa tangkap di 6 pertama ini? Kalau di lembaran pertama tentu Bang Oji memberikan sinyal bahwasanya terutama untuk kaum anak-anak muda di desa yang ngakunya aktivis pegiat desa, tapi bagi saya pegiat desa juga akan berbenturan dengan penjilat desa. Berarti memang dong wajar kalau saya membuat pandu desa ya, Iya, yang bertugas untuk menjaga bunga-bunga desa Ya, dari kambing-kambing dari kota. Betul, betul. Ya, oke. Kemudian di situ Bang Oji memberikan beberapa studi kasus. Dia lebih kepada kasus-kasus perampasan Perampasan tanah tanah, yang terutama dilakukan oleh korporasi. ya betul. Kemudian tetap di 6 bab itu dia mengawinkan antara kejadian fenomena kita di masa lalu di zaman kolonial. Kolonialisme Ya betul. Kemudian mengkomparasi dengan kondisi ya sekarang. betul. Kemudian masalah gaji, kemudian hasil buminya dan lain-lain. Oke. Kemudian di bab selanjutnya dia lebih mendalam. Lebih mendalam Dia menelisik kepada proses pembangunan proses pembangunan dari yang terjadi. Resim ke resim di buku yang ya betul. dari zaman Soekarno, Ya. Soeharto, betul. kemudian ke Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir ke era Jokowi. Jokowi, betul. Betul, Bang. Seperti apa? Apa yang bisa kamu tangkap dari sini? Yang saya tangkap itu paling besar dia lebih menguliti masalah PNPM. Jadi PNPM itu adalah salah satu program yang dinasionalisasi di zaman SBY. Bukan dikapitalisasi, Bang. Dinasionalisasi, Iya, jadi dinasionalkan. Jadi program yang kalau tidak salah ini maaf, itu yang disebut sebagai program Community Driven Development, Community Development. CDD. CDD. Di salah satunya jadi juga bikin Kovadis PNPM. Jadi dikatakan bahwa ya program itu ya hanya menyenangkan, manfaatnya kurang, tapi menyenangkan banyak, terutama kaum grassroots senang dengan program PNPM, tapi manfaatnya kurang. Oke, seperti apa? Saya mau lihat pandanganmu sih sebenarnya. Jadi Bang Oji memberikan kita sebuah potret terhadap proses PNPM tersebut. Dia juga bicara tentang data dari Menko Kesra pada zaman SBY. Kemudian juga dia bicara tentang Budiono sebelum menjadi Wapres. Kemudian efeknya terhadap reforma agraria juga. Reforma agraria. Ya, betul. Beliau adalah salah satu ahli reforma, guru reforma agraria. Nah itu juga saya baca di biografinya kan. Jadi sebelum saya beli buku Indonesia. Harus saya baca cari dulu ini kan siapa ini Bang Oji ini kan guru para aktivis. iya begitu Bang soal di proses dari dia bicara tentang dirinya perjuangan dengan rekan-rekan kawan-kawannya di lapangan kemudian dia masuk ke dalam proses pembangunan dari setiap rejim terutama di PNPM kemudian di bab selanjutnya jadi alurnya ini umum khusus umum. Artinya bahwasanya dia tidak seperti buku-buku yang tebalnya minta ampun. Ya, ini tebalnya berapa halaman kalau kamu tahu? Ini tidak sampai 300-an. Tidak sampai 300 halaman. 300-an. Kemudian di setiap lampiran itu tidak cukup 20 lembar. Tidak cukup 20 lembar. Jadi dia mempersempit pemahaman seseorang terhadap buku ini untuk tidak terlalu panjang. Mengerti tentang proses reforma agraria, apalagi tentang pedesaan. Itu Bang. Dengan judul Panggilan Tanah Air, berarti ada keresahan. Kenapa kemudian menurutmu? Ini menurutmu. Siap. Kenapa kemudian Mas Oji memberikan judul Panggilan Tanah Air? Bang Oji ini merupakan tipikal yang beda menurut saya dari tokoh-tokoh yang biasa saya tonton di proses
demokrasi, kemudian pendampingan dan pemberdayaan komunitas di tingkat lokal. Ya. Bang Oji, yang saya lihat dari dia di panggilan Tanah Air ini, dia ingin mendefinisikan Indonesia dari 3 potret gambaran. Mendefinisikan Indonesia dari 3 potret gambaran atau dari 3 potret. Potret pertama. Potret pertama dia bicara tentang Narde Republik Tan Malaka 1925. Narde Republik Ya. dari Tan Malaka. Seperti apa gambarannya Narde Republik? Di situ Bang Oji bicara bagaimana tentang merdeka itu 100%. Merdeka 100%. merdeka Merdeka seperti apa? Merdeka 100% bukan berarti kita sudah kita sudah lepas dari proses kolonialisme, tapi bagi Bang Oji adalah bagaimana merdeka itu juga di akar rumput, terutama dalam hal tanah dan desa. Merdeka di akar rumput dalam hal tanah dan desa. Ya, kalau dulu di zaman kolonialisme tanah masih tetap milik rakyat. Iya, betul. Kan gitu. Tapi ketika tiba menjadi NKRI, tanah milik negara. Ini kan Nah, merdeka tanah, merdeka hak atas tanah itu, gitu kan? betul. Nah, terus Kemudian dia bicara tentang potret kedua itu tentang Bung Hatta. oke. Bapak koperasi. Bapak koperasi. Dia kuliti juga tentang koperasi di situ. Tapi di potret yang kedua ini dia unik, Bang. Dia tidak bicara tentang tanah dan kemerdekaan. Dia bicara tentang pendidikan. Beliau bicara, Mas Oji bicara tentang Dia pendidikan. mengambil potretnya Bung Hatta itu bukan tentang koperasi. Dia bicara tentang pendidikan yang merdeka. Pendidikan yang merdeka. Seperti apa pendidikan yang merdeka? Pendidikan yang merdeka di buku tersebut, di buku ini Panggilan Tanah Air. Oke. Artinya yang kita bahas katakan tadi, Bang. Kenapa pendidikan itu harus dikomersialkan kan? Kenapa pendidikan harus mahal? Finlandia kok dari TK sampai mau jadi dokter Ya, gratis gitu kan? itu. Makanya saya salah satu cita-cita saya mau menuntut ilmu di Finlandia. Jadi Di Indonesia mahal, SPP mahal. Ya, SPP mahal. Jadi, Dapatnya beasiswa. ya beasiswa, tapi beasiswa tidak, Bang. Beasiswi. Beasiswa. Di situ jadi pendidikan menurut Panggilan Tanah Air itu kita harus menilik konsep dari pandangan salah satu founding father ya, Bu. Yaitu Bung Bung Hatta. Pendidikan itu tidak dijajaki oleh proses bayar membayar, kemudian itu harus merata. Apalagi di Bung Hatta itu bagaimana proses berdirinya Budi Utomo, Sumpah Pemuda dan lain-lain. Mereka mendirikan sekolah Stop Batavia dan lain-lain, HBS dan lain-lain. Oke. Artinya pendidikan itu salah satu perjuangan awal dari proses kemerdekaan. Benar. Itu. Yang terakhir dia bicara tentang Bung Besar. Bung Besar, Bung Karno. Bung Karno. Ya, seperti apa di potret ketiga? Dia bicara tentang Bung Karno itu ada 10 item. Oke. 10 item dia bicara tentang proses partai, kemudian demokrasi. Oke. Kemudian dia bahas masalah revolusi Prancis, revolusi Rusia, Perang Dunia Pertama. Kemudian bagaimana ada istilah Amerika. politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka. Ada diplomasi yang dilakukan oleh Soekarno di situ. Diplomasi. Untuk bagaimana kita merdekakan dulu lah Indonesia. Di luar itu baru kita bicara bagaimana kita merapikan Indonesia. Merapikan Indonesia. Jadi melepaskan dulu dari Ya, melepaskan dulu dari belenggu kan. Sebentar lah, urusan rapi-merapi bentar dulu. Lepas dulu kan seperti itu. Baik, nih nanti akan kita cari korelasi Betul. Panggilan Tanah Air dengan kondisi saat ini, Iya. yaitu desa dan lain segala macam. Menurut kamu Kibong ini tapi sebelum kita lebih lanjut, podcast ini saya eksklusifkan nanti di Spotify. Saya eksklusifkan di Spotify, di Apple Podcast dan di Google Podcast. Jadi sengaja untuk versi saat ini saya tidak membuat versi video. Iya. Jadi betul-betul saya membuat versi audio, not visual. Walaupun mungkin saat ini kita live di Facebook saya. Bagi yang ingin komentar silahkan berkomentar. Ada Bung Jasmadi, ada Honda Resmi dan Muhammad Ferdiadi Swatching. Kita ngebahas itu dan tentu kamu juga akan live di Facebook kamu. Oke.
Seperti saya bilang tadi, korelasi kenapa sih sebenarnya? Menurutmu ada ndak misi tersembunyi di balik buku panggilan Tanah Air ini? Di misi dari Saripati dari buku ini, dia hanya ingin kita tidak terlalu lama larut dalam gaung besar sejarah. Kita pernah sama-sama merdeka, kita pernah berjuang dan lain-lain. Itu sudah episode yang awal, terhadap proses NKRI ini. Jadi kita masuk kepada pintu gerbang yang kedua, yaitu merapikan. Seperti apa model untuk merapikan yang NKRI ini? Maksud dari Bang Oji yang bisa saya secara gamblang bisa saya tangkap itu, ya kita kembali ke desa. Desa adalah benteng terakhir. Kemudian reforma agraria harus tetap dipandang sebagai proses pembangunan yang tidak terlepas dari master plan nasional, regional dan lokal. Kemudian dia ingin mengingatkan para pegiat desa, terutama tokoh-tokoh muda, terutama anak-anak muda, kaum muda seperti kita ini. Memang kalau kamu masih muda, saya udah tua. Terlalu ketuaan. Tidak, kita semua muda ya. Seperti apa? Dia ingin mengingatkan anak-anak muda untuk melihat desa itu, kalau istilahnya Bang Rod kan, melihat desa itu tidak menggunakan kacamata ibu kota. Ya, lihat desa itu lihat sebagai orang desa. Tapi jangan melihat desa dari kacamata ibu kota. Betul. Dari dulu sebelum ada pembangunan di desa tetap aman-aman, tetap nyaman. Iya. Hanya sekarang ya karena kita melihatnya